Waktu di Jogja, tapi nanti saya nggak dengar suara dia juga. Nanti pas ini aja, langsung di up nanti, yang di situ. Bukan, maksudnya saya lagi ngobrol nih. Maksudnya, bagaimana caranya? Oh iya. Gimana? Salah setting. Bentar. Nah, saya dengar langsung dari situ. Tapi nanti suaranya Pak Dokter dia ngomong dengan saya kedengaran. Terus delay nanti. Delay nanti suaranya delay di sini Mas Dim. Sebentar. Kalau gitu normal aja kalau gitulah. Sini ini dekatin aja ke saya. Tapi biar saya nggak suara masuk ya. Harusnya saya pakai laptop sana ya. Sudah? Dipelanin aja kalau gitu suaranya. Sudah ya. Halo, tes lagi Pak Dokter. Assalamualaikum. Masih masuk situ. Tes 1, 2, 3. Ya. Tes 1. Masuk gak delay ya? Nah itu maksudnya gema di situ lagi. Delay. Saya nggak langsung soalnya dengan dia. Ya biar saya nggak dengar suara dia nggak bercampur. Bentar, saya dipelanin situ. Ya. Bismillah. Saya delaynya di telinga saya berarti. Ustaz Rian, suara saya masuk? Masuk. Cuma telinga saya nanti delay. Sekarang udah nggak? Sama, delay juga. Delay sedikit ya? Iya. Ya. Soalnya langsung di sini. Itu ya. Berarti saya harus tahan suara. Ini soalnya suara saya delay di telinga ini. Jadi saya ngomong, nanti saya terima suara di sini lebih lambat. Ya. Baik Pak Dokter. Jadi tahun 2003 sampai 2005 Mahathir Ilmi. Antum Mahathir Ilmi tahun berapa Pak Dokter? Off. Halo? Iya. Tahun berapa Mahathir Ilmi? 2005 sampai 2007. Nah, taib. Ini kita mulai aja nih Pak Dokter ya, biar nggak terlalu lambat ini. Mohon maaf tadi baru persiapan untuk menyesuaikan. Nah, ini sebagaimana tema yang saya sampaikan tentang konspirasi ya. Saya minta pada antum konspirasi. Kan kita sudah tahu kalau kita punya sikap yang pertama dengan terima berita kita cross check. Terus kita bertanya pada ahli ilmu. Ada pakar dalam hal ini ya kan. Sebagaimana dalam hadis juga demikian, kalau hadis kita serahkan juga pada pakarnya, ada yang pakar sanad, ada yang pakar menilai hadis seperti itu. Nah, namun kan di berita medsos yang kita terima tiap hari ataupun berita di koran-koran ya, kita dapat berita konspirasi ini macam-macam nih Pak Dokter. Ini tadi yang saya sempat diskusi dengan antum. Saya dapat ada dari akun artis, ada akun di Instagram, macam-macam. Mungkin kita mulai dulu dari ini konspirasi macam-macam nih Pak Dokter, nanti bisa jelaskan global. COVID-19 itu buatan. Ya. Terus vaksin itu katanya tidak bermanfaat.
bahkan berbahaya. Iya, Ini kembali ke buku vaksin yang kita susun bareng-bareng itu dengan dokter Hakim berarti ya. iya, Iya, yang kita tulis bareng-bareng ya. iya. Terus ada COVID-19 itu tidak berbahaya. Ya, Ada yang anggap seperti bilang itu seperti flu biasa. flu biasa. Seperti ini ya, yang berita baru-baru ini yang salah satu direktur di rumah sakit di Kota Mataram juga sebut seperti itu. Ya, terus ini lagi kaitannya dengan tenaga kesehatan nih Pak Dokter. Jadi nakes itu hanya menakut-nakuti saja. Ya, jadi sampai yang tadi kita dengar berita ada rapid test itu sampai ya mau diblokir, pokoknya tenaga kesehatan nggak boleh masuk di kampung saya ini, dia blokir di depan situ sudah diblokir. Pokoknya kami tidak mau di rapid test gitu. Nah, jadi dokter cuma nakut-nakuti, itu jadi lahan bisnis ya. Terus nakes itu korban saja, semuanya serba settingan. Sampai juga ini yang lebih saya baru dengarin ya, wabah COVID-19 itu dibawa juga oleh jin itu. Nah, mungkin Pak Dokter nanti bisa jelaskan secara global. Monggo Pak Dokter. Iya, oke ya. Iya ya, makasih ya Ustadz ya, Masya Allah. Sebelumnya saya juga minta maaf juga ya, Ustadz Kiai ya, sahabat saya ini, Ustadz Abdul. Sebelumnya sebenarnya saya pribadi ini ingin menyiapkan slide ini, ya. Jadi slide yang berisi tentang data-data ya. Jadi supaya kita ngomongnya tentang data-data ya, ada jurnal ilmiah, ada ini. Tetapi qadarullah ternyata hari ini saya di lab itu cukup sibuk di lab ya. Jadi kita hari ini qadarullah sampelnya sangat banyak sekali. Saya kerja dari pagi sampai baru keluar tadi itu sekitar jam setengah 4 atau jam 4 tadi keluar. Jadi saya harus jamak sholat zuhur dan sholat asar jamak takhir ya. Jadi nggak sempat, dan mungkin juga ini di wajah saya mungkin kelihatan ya masih bekas sisa masker K95. Ini kena saya pakai dengan waktu yang lama, jadi mungkin masih ada kerutan-kerutannya kelihatan. Ya ini saya kasih pengantar. Sebentar Pak Dokter, Ini sebentar. bukti bahwasanya ya Saya nggak apa dengar yang suara Pak Dokter jelas. menyebar di masyarakat ya, ya menyebar sudah. di masyarakat bahwasanya ini konspirasi, ini settingan ya. Ini saya sendiri alhamdulillah ya sebagai orang yang ikut terjun di lapangan traksi RN Tadi suaranya kemudian dilaksa DNA dan RNA virus. Kemudian juga kita di rumah sakit kita juga ya merawat pasien COVID, dimulai dari yang gejalanya tidak nampak atau OTG sampai dengan yang parah, bahkan sampai juga ada yang meninggal. Dan tidak jarang juga ya teman-teman kita terkena ya. Jadi saya juga dinas di rumah sakit provinsi ya. Di situ juga beritanya bisa dilihat di sosial media, di mana-mana beritanya banyak teman-teman sejawat kita yang juga kena dengan berbagai macam gejala, dan mereka pun sekarang harus isolasi dan terpisah dengan anak dan istri mereka ya. Jadi ini fakta di lapangan ya, fakta di lapangan, dan saya menjalani langsung dan teman-teman nakes menjalani langsung. Jadi kalau ini dikatakan konspirasi, kemudian COVID itu tidak ada, kemudian COVID itu hanya sakit ringan seperti flu biasa, itu tidak benar ya. Sebenarnya sangat mudah Ustadz, sangat gampang untuk mengetahui ini konspirasi apa tidak. Sangat ya, mudah. Gimana itu caranya itu Pak Dokter? Caranya tinggal datang ke rumah sakit. Nah, tinggal datang ke rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan COVID. Contohnya di Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan. Itu yang parah-parah. Kalau Rumah Sakit Persahabatan itu yang parah-parah ya? Yang parah-parah. Kalau Wisma Atlet itu yang OTG, yang tanpa gejala, yang ringan. Oh, kalau Wisma Atlet itu tadi saya baca itu yang saya kirim ke jenengan. Tadi yang dari artis itu yang kita bicarakan tadi. Dia bilang dia pasien OTG, selama di situ ya dari masuk sampai keluar dia nggak rasakan apa-apa itu. Jadi ya dia dibilang dia di Wisma Atlet ya karena memang nggak parah ya berarti ya. Iya, karena memang di Wisma Atlet itu memang buat rata-rata yang isolasi mandiri yang dikelompokkan. Jadi untuk OTG, orang tanpa gejala. Jadi memang ya paling batuk-batuk aja lah, batuk ringan, kemudian gitu. gejala ya. Nah, kalau mau lihat yang parah, lihat di rumah sakit rujukan COVID. Dan setiap daerah ada rumah sakitnya. Jadi kalau mau datang tinggal gampang banget.
Jadi sebenarnya Kalau di solusinya Mataram di mana itu? Ada berapa rumah sakit kalau di Mataram, Pak Dokter? kalau di Mataram ada 2 rumah sakit rujukan COVID ya, dan saya bekerja di 2 rumah sakit ini. Rumah sakit RSUP, Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, dan Rumah Sakit RS Unram, Universitas Mataram. Saya kerja di 2 rumah sakit ini gitu loh. Jadi kalau mau buktikan Masya Allah. sebenarnya gampang. Jadi nggak usah banyak teori deh gitu ya. Nggak usah diskusi di sosmed, nggak usah posting lomba komen-komenan di sosmed. Nggak usah ini, tinggal datang ke rumah sakit rujukan COVID. Itu aja selesai, langsung buktikan deh ya. Mudah banget caranya gitu ya. Gitu Ustaz, insya Allah. Dan terus yang tadi ada juga isu wabah COVID memang dibawa oleh jin itu. Itu ada kayak gitu memang. Nah ini juga tentunya tidak tepat Ustaz ya, Masya Allah. Jadi bagaimana bisa ya kalau jin membawa itu, ya itu kan perlu dalil Ustaz. Insya Allah Ustaz Abdul lebih tahu ya dalilnya apa, ininya apa. Tetapi ya berarti kalau ini dibawa oleh jin berarti cukup ruqyah aja itu, nggak usah itu ada dia apa cukup rumah sakit ya kan. Selesai gitu istilahnya, tinggal buka ruqyah massal sembuh semua begitu. Atau bahkan tinggal, karena ini kan negara dunia, ini kan mendunia ya, Amerika paling banyak ya, ini tinggal diruqyah aja semuanya itu, mereka masuk Islam semua nanti. Lihat keajaiban kan gitu. Nah, terus ini kaitannya dengan mantan Menteri Kesehatan yang sempat diwawancarai sama Deddy Corbuzier juga. Dia punya buku dulu ya. Saya dengar Pak Dokter juga pernah baca, Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Betul ya bukunya itu ya? Benar bukunya ya. Bukunya itu dalam bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesia, diterjemahkan juga bahasa Inggris. Katanya dicekal di beberapa negara gitu, nggak boleh masuk. Saya kurang tahu kalau dicekal. Kurang paham. Tapi di Indonesia sudah diterjemahin. Oh, di Indonesia ya. Indonesia tersebar luas, silahkan. Orang mau baca silahkan. Apa benar kalau kesimpulannya itu karena di medsos itu kok seolah-olah saya merasa juga ada yang menilai kalau Bu Siti Fadila itu anti vaksin. Benar nggak itu? Iya, jadi kalau mengatakan beliau ya Siti Fadilah mantan Menkes anti vaksin, ini tidak tepat. Kenapa? Karena bukunya beliau itu ya. Jadi saya pernah baca sekilas tapi nggak selesai, tapi ada yang baca sampai selesai ya. Seingat saya itu Dokter Hakim tuh membaca sampai selesai. Dalam buku itu intinya beliau itu hanya tidak setuju kalau virus kita ini genomnya dikirim ke luar negeri. Virus kita dikirim ke luar negeri untuk dipelajari. Dikirim ke WHO, intinya dikirim ke peneliti luar negeri, kemudian mereka yang produksi vaksinnya. Jadi virus ini dibawa ke WHO, baru nanti WHO produksi vaksinnya. Ya, orang luar negeri yang buat vaksinnya. Jadi beliau maunya itu diteliti di Indonesia. Jadi jangan dikirim keluar seperti itu. Bio Farma berarti yang meneliti vaksin ini ya? Iya, maunya begitu, dan sekarang sudah diteliti oleh Bio Farma. Jadi intinya beliau itu tidak setuju saja kok dikirim ke luar negeri, nggak diproduksi ke kita. Kenapa tidak ada setelah dibuka, setelah dikirim kemudian kita juga bisa mengakses genom tersebut. Jadi beliau maunya ketika WHO mengumpulkan genom-genom dari berbagai negara, itu aksesnya dibuka semua. Jadi semua negara berkesempatan untuk meneliti berdasarkan genom tersebut gitu. Itu perjuangan beliau. Dan ini kita salutkan, ini memang perjuangan beliau, dan akhirnya memang sekarang sudah terbuka sekarang. Sepertinya wabah misalnya genomnya. Jadi COVID ini kan genomnya macam-macam. Gennya. Genom itu gen ya? Gennya. Gen untuk kita deteksi nanti via PCR nanti. Kita kan deteksi gen ya. Jadi ada istilahnya istilahnya gennya macam-macam gitu kan. Genom. Nah, sekarang sudah jadi setiap negara mengirim ya, sudah genomnya beda-beda, dan nanti semua negara bebas akses. Itu apa memang gen itu maksudnya nanti Cina punya beda sendiri, Indonesia beda sendiri gitu? Bisa jadi karena dia terus mutasi. Karena dia mutasi terus, perkembangan terus gitu ya. Jadi bisa jadi ada yang baru bentuknya gitu. Ya, bisa jadi, tapi masih virus COVID. Tapi masih virus COVID. Cuma nanti beda gennya beda genomnya, istilahnya urutan DNA-nya beda, tapi masih virus COVID gitu. Makanya saya pernah baca berita dulu itu Prancis itu punya katanya
ini sendiri ya, virus bentuk sendiri. Nanti yang di Jerman itu sendiri. Saya pernah dengar berita kayak gitu. Itu maksudnya ya. Bisa, ya itu maksudnya bukan virusnya, tapi genomnya supaya kita bisa membaca dan kita bisa produksi vaksinnya begitu nanti. Beda-beda nanti gitu. Jadi Berarti nanti vaksinnya bisa beda-beda gitu atau tetap satu vaksin? Itu dia. Nah, vaksinnya nanti tinggal dikombinasikan aja nanti jadi satu begitu. Jadi Kombinasikan jadi satu untuk nangani macam-macam gen tadi dari virus COVID. Iya. Oh, berarti kompleks banget ya? Iya, makanya penelitian vaksin tuh lama, Ustadz, gitu. Penelitian vaksin lama banget. Katanya saya tadi baca berita 15 tahun tadi. 15 Asalnya gitu ya. Ada 15 tahun. 15 bulan. 15 bulan. Tapi bisa dipercepat lagi. Iya, 15 bulan tapi nanti bisa dipercepat ini ya. Iya, benar. Nah, jadi masalahnya seperti itu. Terus kaitannya lagi nih Pak Dokter dengan Bill Gates. Ya, Bill Gates itu sudah memperkirakan juga vaksin COVID-19 ini gitu loh. Sehingga, nah itulah yang melatar belakangi kenapa orang-orang sebut ini jadi bisnis. Ini bisnisnya Bill Gates. Ya. Ya, ini tentu tidak benar, Ustadz ya. Jadi Bill Gates itu ya bukan satu-satunya yang bisa memproduksi vaksin. Jadi semua sekarang bisa terbuka sekarang. Siapapun silahkan memproduksi vaksin sekarang. Jadi siapapun bisa. Ya karena sekarang akses genomnya sudah terbuka, silakan penelitian manapun itu silakan produksi. Jadi bukan hanya Bill Gates aja begitu. Ya jadi terbuka, nggak ada konspirasi seperti itu. Dan juga kembali ke Siti Fadilah kemarin itu, beliau juga yang buku beliau tuh tidak setujunya itu begitu. Nah sedangkan beliau tetapi buku beliau ini digunakan oleh anti vaksin untuk menolak untuk mengatakan Siti Fadilah anti vaksin dan menolak menolak semuanya begitu. Dan saya punya tulisan, Ustadz, intinya kita perlu membedakan dua poin. Ada konspirasi sains dan konspirasi bisnis begitu. Ada konspirasi sains dan ada konspirasi bisnis. Nah, jadi kalau konspirasi sains yang dituduhkan misalnya tadi COVID-nya bohong, ilmuwan itu bohong-bohongan, semua ilmuwan ini sengaja gitu ya. Virus itu tidak benar yang konspirasi sains. Tapi kalau konspirasi bisnis, saya rasa bisa jadi begitu kan, karena konspirasi bisnis bisa jadi, tapi kalau konspirasi sains itu nggak benar ya. Konspirasi bisnis beras, konspirasi bisnis ini menguasai ini, saya rasa artinya konspirasi bisnis ini ada oknum yang memanfaatkan wabah ini untuk dijadikan bisnis, kayak masker, hand sanitizer sempat naik, itu biasa itu konspirasi bisnis. Nah, itu namanya konspirasi bisnis, beda dengan konspirasi sains ya. Jadi itu mereka itu anti vaksin itu yang pecinta konspirasi memukul rata. Padahal maksudnya Ibu Siti Fadilah dalam podcastnya itu ya, yang viral kemarin itu beliau hanya menekankan konspirasi bisnis, tidak setuju dengan vaksin buatan Bill Gates ya, dan juga beliau ketika ditanya apakah ini vaksin ini dibuat, beliau mengatakan bisa jadi. Beliau pun bisa tidak jadi berarti belum tentu. Tetapi kan yang menyebar di sosial media, beliau ini anti vaksin, beliau ini konspirasi virus buatan, kemudian rekayasa, padahal ini tidak benar padahal begitu kan. Nah, beliau pun sempat keluar ya berita, saya tulis juga di situs saya muslimafia.com, ada rilisnya pernyataan beliau bahwasanya buku saya ini untuk menyatakan tidak setuju dengan dominasi genom tadi, kenapa tidak terbuka begitu. Kita kirim tapi nggak dibuka untuk umum. Nah, seperti itu. Saya tidak setuju itu. Tetapi kenapa mereka menjadikan alasan buku saya sebagai menolak vaksin? Beliau mengatakan semua anak Indonesia harus vaksin lengkap. Padahal beliau bilang itu anak Indonesia harus vaksin lengkap. Iya, harus vaksin lengkap. Jadi beliau secara sains setuju begitu. Tetapi oleh pecinta teori konspirasi, beliau dicatut namanya begitu kan. Nah, ketika keluar pernyataan beliau seperti ini, mereka nggak mau nyebar, mereka nggak mau ikut sebar berita ininya. Jadi seperti itulah rata-rata mereka ada berita mereka sebarkan, keluar klarifikasinya mereka nggak sebarkan, gitu seterusnya. Ya. Seperti itu ya. Ya, baik.
Ini ada lagi. Dan ini juga sekali logikanya ini satu lagi, kalau logikanya kalau beliau anti vaksin, beliau kan pernah jadi Menkes. Harusnya Iya, beliau berita babat habis program Menkes. vaksin gitu ya. Iya. Pernah jadi Menkes, kalau beliau anti vaksin harusnya beliau punya kekuasaan membabat habis program vaksin. Iya, harusnya ketika Iya. jadi Menkes dia sudah hapus itu ya, gak usah saat ini kita Hapus banyak-banyak ya kan, debat iya, itu beliau ya kan kan. anti vaksin. Hapus Iya, anti saja. vaksin. Punya kekuasaan dah. Iya, Iya. punya kekuasaan beliau. Seperti Itulah ya itu. kalau orang yang senang sebar berita-berita konspirasi itu kayak gitu, kalau akhirnya sudah ada klarifikasi atau ada bukti tulisan dari Bu Dokter Siti Fadila misalnya, dia nggak mau nyebar yang aslinya gitu ya. Ya. Heeh. Terus Nggak tadi mau nyebar, iya. hmm, Begitu juga dengan ini Pak Ustadz, kan sudah yang Direktur Rumah Sakit Kota sudah ada video klarifikasinya juga sudah ada. ya yang sekarang yang tadi Sudah lagi ada. viral ya, yang beberapa hari ini viral itu ya. Ya, Tapi sudah ada video klarifikasi ya. Beliau intinya minta maaf ya. Beliau mengatakan minta maaf dan mengambil perkataannya ditarik lagi ya. COVID ini ada dan berbahaya karena menular dengan cepat begitu. Iya. Tetapi klarifikasi ini tentu tidak akan disebar oleh mereka yang pencinta teori konspirasi itu. Iya, Ya. seperti itu. Ya ini saya baru lihat beberapa akun Instagram juga dia masih muat ini. Ini dia muat tadi malam ini. Konfirmasinya kapan itu yang tadi yang Pak Direktur tadi? Hari ini ya? Tadi pagi. Tadi Jadi pagi. Tadi pagi ada pertemuan Ketua ID dengan beliau. Tadi pagi ada pertemuan. Tadi pagi di kantor ID Kota Mataram. Ya, di kantor ID Kota Mataram. Saya pun diundang, diajak oleh Ketua ID-nya, diajak ayo ikut. Tapi saya ada tugas di lab, Ustaz. Oh, Tugas gitu. di lab dari pagi tadi. Ini tugas di lab itu ngapain aja nih Pak Dokter? Waduh, tugas di lab. Tugasnya mengerjakan sampel swab, Ustadz. Jadi pada orang ya di swab ya, dimasukkan hidungnya, ditusuk lewat alat gitu kan, disentuh di bagian hidung dan mulut bagian dalam, kemudian nanti dimasukkan ke dalam VTM vial transport medium ya, baru nanti kita periksa itu. Baru masuk lab ya. Kita periksa kemudian sehingga kita dapat RNA-nya virusnya, kita dapat RNA virusnya. Jadi kita jadi berita yang di sosial media itu bahwasanya pemeriksaannya tidak dimurnikan, nggak benar. Ya kita murnikan gitu, kita murnikan dengan berbagai macam langkah dan berbagai macam kit kita gunakan. Kit merek ini habis, ganti kit merek yang lain. Kit merek ini habis, jadi berbagai macam kit ya dari produksi berbagai macam negara. Setelah kita murnikan, baru kita baca urutan DNA-nya. Ya tadi genomnya tadi. Nah, genom kita baca urutannya. Kalau urutannya sesuai, berarti ini adalah DNA-nya COVID. Kalau enggak ya enggak. Berapa lama untuk dari tes itu tadi, swab tadi sampai hasil dinyatakan positif atau tidak itu berapa lama? Iya, bisanya 2 sampai 3 hari, Ustaz. 2 sampai 3 hari. Ya, sejak pengambilan sampel, karena hari pertama biasanya kita ekstraksi, baru hari kedua kita malamnya kita lakukan pemeriksaan RT-PCR ya, RT-PCR ya. Baru besoknya keluar hasilnya. Berarti hari ini periksa, besok bisa diambil. Tapi kalau lagi sibuk bisa jadi 2-4 hari sampel banyak ya. Kayak tadi Pak Ustadz ya, saya dari pagi sampai asar. Jadi sholat jamak zuhur asar jamak nonstop tadi. Ya, nonstop. Dari pemeriksaan yang ada itu berarti trennya di Lombok sendiri bagaimana? Naik terus atau untuk pasien ini COVID? Gimana Ustaz? Trennya pasien gimana yang positif? Naik terus? Iya. Jadi trennya itu trennya memang ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi kita data di lab kita ada itu. Ini orang ini kenapa diperiksa? Oh, orang ini karena dia habis kontak dengan orang ini. Dia habis kontak sama orang ini. Ada datanya di lab ada. Jadi informasi penyebaran tuh kita tahu gitu. Ada klaster-klaster. Ada klaster-klasternya. Kalau yang transmisi lokal itu juga sama ya? Iya, ada. Itu para dokter tahu juga. Jadi di lab itu lengkap datanya itu.
Jadi orang ini kenapa diperiksa? Itu ada indikasinya. Ternyata setelah diwawancara dia dari luar datang dari luar kota. Dia habis ikut acara klaster ini. Dia Ikut ikut acara acara klaster ini ini ya. kita periksa positif. Iya. Tapi ketika kita periksa orang ini dia nggak pernah keluar kota, nggak pernah Iya. terpapar, nggak ikut acara ini, ya. Kemudian nggak pernah dari luar pulau. Kemudian kita periksa positif. Nah, berarti dia ini transmisi lokal. Berarti dia udah Ah, menular antar daerah gitu. antar Transmisi daerah lokal situ karena ya. dia nggak ada dari luar kota. Ya, dia nggak ada riwayat perjalanan luar kota, tidak pernah ikut kluster kemana, nggak pernah ini ya, nggak pernah gabung kluster, dia berdiri sendiri begitu. Tiba-tiba positif. Lah ini berarti transmisi lokal, dia bukan dari luar-luar gitu, bukan dari luar daerah. Itu datanya di lab ada semua. Ya, sehingga ada video yang menyebar yang mengatakan tidak ada data satupun katanya. Ya, itu bohong, jelas bohong. Kita di lab Dia bilang ada. tidak ada data satupun yang bagaimana? Iya, itu ada video viral juga. Video Hmm. viral juga, video viral. Saya dihubungin banyak orang. Pak dokter ini benar nggak videonya? Begitu saya buka, videonya 9 menit. Mukodimahnya dia mengatakan tidak ada satupun data terkait dengan video COVID begini. Wah, ini kan sudah tidak benar begitu datanya. Datanya Iya. jelas ada, kita dilihat ada. Ya tadi makanya Ustadz sebenarnya sangat mudah mengetahui ini konspirasi apa enggak, sangat mudah. Caranya datang ke rumah sakit itu aja deh, daripada Datang ke kebanyakan diskusi di iya. sosial media atau debat malah di sosmed ya. Lu datangin aja rumah sakit deh ya. Iya. Gak Datangin usah ya. pakai APD, coba sendiri deh kamu berani masuk apa Iya, enggak gitu. gitu ya. Ya, ya Iya. tinggal datang aja kok, faktanya ada, keluarga pasiennya juga ada lagi nunggu, Ji, orang-orang Ji. cemas. Begitu loh. Terus ini kan tantangan juga dari para nakes ya, kayak tadi Iya, yang blokade jalan dan teriaki petugas medis. iya. Itu sebenarnya perasaan tenaga kesehatan tuh gimana sih? Yang jenengan dengar ketika Iya. kayak gini, ini kan saya kalau dengar tuh, ya gimana ya bu dokternya atau pak dokternya periksa kayak gitu terus di boykot, jalan di blokade, itu kan kayak dia down sebenarnya kan. Kalau hadapi kayak gini kan, dia kan Iya. jalani tugas, ingin ngatasi masalah, ingin bantu masyarakat Oh, gitu kan, jelas. ingin bantu mereka, siapa tahu juga ada pasien di situ. Namun tindakan Iya. masyarakat kita tuh kayak gini nih, dia tolak Iya. rapid test, ada yang sampai blokade jalan, Iya. ditulis di pinggir jalan nih, kami tolak rapid test, di gang jalan gitu. Itu Iya. kan gimana curhatan dari tenaga medis Iya. tentang ini Pak Dokter? Iya. Iya, oke, ya. Iya, kalau mengenai curhat ya sebenarnya tenaga medis ya terus terang sakit hati sebenarnya ya. Terus Saya juga demikian ya. Jadi perasaan kita ya, kita lembur ya. Kita kerja ya, ini kerjaan saya. Tadi aja saya lembur gitu ya sampai jam akhir gitu kan, tiba-tiba dikatakan kalau kita mendiagnosis dapat uang 50 juta. Padahal sampai sekarang sudah 2 bulan kita di lab ya, kerja seperti ini ya, sholat jamak takhir gitu-gitu, sampai sekarang belum ada uang sepeser pun yang saya terima dan teman-teman terima begitu. ya Allah. Ya, jadi ini benar-benar kalau mohon maaf ya, dibilang fitnah yang sangat keji begitu. Inilah yang mendorong saya ya giat untuk mengedukasi tentang konspirasi ini. Jadi ya teman-teman itu subhanallah ya, banyak korban juga Ustadz ya. Di rumah sakit saya banyak yang kena, ada yang isolasi, mereka harus pisah dengan istri, dengan anak, bahkan ada yang dia kirim foto anaknya, dia mau nangis ya, udah kangen sama anaknya. Ada juga yang dia curhat juga, saya takut ibu saya kena juga, ibu saya banyak komorbidnya ya, hipertensi saya kena dan saya juga merasa begitu juga Ustadz ya. Saya juga merasa khawatir juga, saya punya bayi baru 15 hari, punya ibu juga ya, saya juga khawatir, tapi kita tetap jalankan tugas, ikhlas, asbab kauni dan syar'i ya, pakai APD, pakai apa ya, dan memang solusinya memang kita harus edukasi terus Ustadz, edukasi terus ke masyarakat, dan kita mohon bantuan ya kepada para Ustadz dan para tokoh masyarakat untuk terus ya membantu edukasi dan melawan hoax ya, karena inilah
Hmm. Iya, Ustaz. Ya. Terus ini saya dapatkan ini kayaknya sama dengan video Seperti tadi itu itu. Ustaz, insya Allah ya. Dari data itu apa benar eh, kematian itu bukan Iya. disebabkan karena COVID tetapi karena penyakit bawaan? Apa semua yang jadi korban akhirnya meninggal dunia atau mungkin dia akhirnya jadi positif itu karena memang penyakit Oh, bawaan begitu ya. saja atau ini Ya. ada faktor lain Pak Dokter? Karena berita-berita yang ada ya nggak usah khawatir karena itu kan cuma ya terkena pada orang yang punya penyakit parah. Iya. Kalau dia itu sehat maka tidak perlu seperti khawatir berlebihan seperti itu. Bagaimana nih Pak Dokter? Ya, oke. Ya, ini ada dua poin jawaban. Yang pertama ya. Yang pertama itu katanya COVID itu bukan penyebab kematian. Penyebab Hmm. kematiannya adalah yang punya komorbid ya, hipertensi, Iya. diabetes ya dan sebagainya. Ya, ini tidak benar. Kenapa? Karena wabah COVID ini ya dia bisa menyebabkan namanya badai sitokin. Nah, ini pelajarannya tinggi juga ya. Badai sitokin Nah, ini apa ya? Nah ini ya, kalau debat sama orang yang konspirasi dijelasin nggak akan paham ya. dia Pokoknya nggak saya percaya yang nyambung. ini katanya. Nggak nyambung Ya. ya. Nah, intinya Iya. dia dan salah satu menyebabkan dia akan terjadi pembekuan di mana-mana, Ustaz. Hmm. Pembekuan di mana-mana ya. Jadi memang nah itulah jadi ini akan memperparah ya. Jadi orang-orang ini lebih cepat menjadi korban dan meninggal ditambah dengan penyakit-penyakit yang bawaannya itu begitu. Penyakit-penyakit bawaan. Ya, jadi memang bagi yang penyakit bawaan mereka lebih mudah terkena, meninggal. Iya. Tetapi faktanya Ustadz ada juga yang nggak punya komorbid meninggal. Ada juga. Bahkan kan berita terbaru ini anak-anak banyak yang kena. Ya, saya dengar di Lombok juga ya. Di NTB paling banyak. Saya kemarin periksa bayi umur 15 tahun, 15 hari kita periksa swabnya. Umur 15 hari. Dia dapat dari mana ya? Dari ibunya? Nah, bisa jadi ibunya, keluarganya. Jadi anak-anak pun kena, kan anak-anak pun kena positif dan banyak. Sampai-sampai Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan pernyataan bersama menghimbau pemerintah agar agar menunda tetap melanjutkan program pendidikan jarak jauh. Iya. Menunda masuk. Itu himbauan Itu dari himbauannya. Dokter Anak Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak banyak yang kena. Nah, anak-anak ini nggak punya komorbid, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes gitu. Iya kan? Nah, jadi pertama itu. Jadi yang komorbid artinya yang komorbid lebih parah dan memang banyak yang meninggal. Yang nggak komorbid juga bisa meninggal gitu, Ustaz. Ya. Anak-anak juga buktinya, anak-anak belum ada anak hipertensi. Muda yang kuat, misalnya yang rajin olahraga. Bisa jadi. Bisa jadi juga kan? Bisa jadi, karena juga. memang ini unik istilahnya nih. Banyak yang badai sitokin ini tidak bisa ditebak begitu. Iya. Ya. Jadi walaupun dia mungkin fitness terus gitu, itu tetap punya peluang juga kan? Iya, kita kemarin ada dokter muda meninggal kita, korbannya. Dokter masih usianya 30-an meninggal. Ya padahal mungkin dari sisi kesehatan dia jaga juga ya. Jaga juga dokter juga meninggal. Dokter-dokter banyak yang meninggal kita. Apakah dokter ini konspirasi kita main-main gitu ya? Kita sampai mengorbankan teman sejawat kita. Iya. Itu settingan semua itu ya. Settingan semua. Masa itu, atau kita beritanya nggak benar itu cuma dilebih-lebihkan aja. Iya. Ya, atau mungkin pura-pura mati orangnya. Iya, pura-pura mati. Di Surabaya juga kayak gitu kan. Iya. Makanya. Di Surabaya juga bilang kayak gitu, semua settingan. Ini pokoknya mainannya elit atas begitu. Tadi saya baca berita kan. Ya Allah, sudah jatuh korban kayak gini padahal Surabaya itu. Dokternya aja korban banyak ya. Perawat juga banyak yang meninggal. Ini naik terus grafiknya. Masih aja nyebut ini permainan elit atas gitu. Elit atas ya. Itu poin pertama tadi Ustadz. Poin pertama tadi kan. Jadi komorbid dan juga yang bukan komorbid juga bisa meninggal Ustadz. Bahkan anak-anak yang tidak ada diabetes, hipertensi juga korban juga banyak menyebar. Terus kemudian poin yang kedua yang berbahaya adalah ini virusnya sangat cepat menyebar. Jadi baru ngumpul sebentar langsung nyebar gitu loh. Iya. Baru ngumpul sebentar langsung nyebar luar biasa. Nah, yang menyebar ngumpul maksudnya yang berbahaya. Dia dalam satu majelis gitu kumpul-kumpul biasa nggak ada jarak gitu ya. Satu ruangan. Satu ruangan. Ya. Makanya sekarang kan kalau di normal. Iya, terus? Jarak ya. Iya, oke. Jadi teman-teman kita nih misalnya kita di rumah sakit, teman-teman yang operasi hanya operasi berapa jam positif semuanya.
operasi Hmm, pasien. operasi Positif pasien. semuanya. Jadi mereka sekarang sedang isolasi di asrama haji sekarang. Begitu yang nggak ketemu keluarga, kasihan kan? Iya, Nggak ketemu. Dan juga pelayanan pelayanan bedah terhambat jadinya karena mereka nggak melayani iya. seperti itu. Hmm. Nah, kemudian juga poin keduanya menyebar sangat cepat. Ini poin bahayanya. Ya, jadi cuma ngumpul-ngumpul sebentar ini dia menyebar dengan cepat. Nah, bahayanya, oke, bagi yang muda, Hmm, anggaplah bagi yang muda ini nggak apa-apa, tapi dia pulang ke rumah, dia iya. nularkan Hmm, ibunya, nularkan anak-anaknya. Ya, hmm, jadi ini juga positif. Jadi yang bahayanya menular dengan cepat ini Ustadz. Oke, dia nggak apa-apa, dia OTG, nggak ada iya. gejala, tapi dia pulang Hmm, dia ada ibunya, ada kakeknya, ada bapaknya, ada yang punya ini, dia nularkan. dia Dan ini yang nularkan ya. datang ke rumah sakit. Mereka ini yang datang ke rumah sakit dan meninggal seperti itu. Yang bahaya. Baik, Pak Dokter, ini ada Ya, pertanyaan masuk ini. Ini lewat WA. Nanti yang ya, yang mau lewat WA juga bisa di 0812 281 85131 ya. Tentang rapid test, Pak Dokter. Rapid ya, test itu siap. akurat nggak? Siap, ya. Rapid test itu Iya, akurat atau tidak? iya, oke. Rapid test itu alat screening. Hmm. Jadi bukan untuk alat diagnostik. Jadi dia cuma sekedar screening ya. Screening ya kalau kita jelaskan ya ada sensitivitas, ada spesifisitas ya. Iya. Jadi dia bukan gold standar untuk mendiagnosis. Jadi sekedar screening. Nah, ada namanya positif palsu, ada negatif palsu. Itu Hmm, bisa hmm, hmm. terjadi. Ya, bisa terjadi. Jadi dia memang bukan untuk apa? Dia memang bukan untuk mendiagnosis, sekedar screening, istilahnya screening dasar begitu. Dan kalau dia positif, pasti dilanjutkan dengan swab. Kalau dia positif baru Ya, dilanjutkan jadi swab. sekali lagi untuk rapid itu, kalau dia positif belum tentu dengan swab. Nah, jadi jadi makanya bahasanya rapid tuh reaktif non reaktif Reaktif non bahasanya. reaktif kan bahasanya itu, bukan Ya, bukan positif positif negatif. negatif. Karena Iya. memang bukan untuk diagnosis, sekedar screening bahasanya. Nah, Nah, di kalau sini dia ini positif, ya, kalau di eh, sini ini akhirnya nganggap ini karena nggak paham, jadi baru di rapid ah, test. Ini di Gunung Kidul ya, saya cerita iya, kasus kemarin ya. Ada iya, puskesmas yang beberapa tenaga medisnya itu diperiksa. Terus gini Pak Dokter, jadi baru ah, keluar rapid test. Wah, itu sudah masyarakat ah. gelisah sekali itu. Ini tepat atau enggak Itu kayak dia. gitu? Hah. Iya. Rapid test. Jadi memang harus dikonfirmasi. Memang kalau dia rapid testnya reaktif, ya memang dia harus jaga-jaga. Dia Hmm, isolasi hmm. mandiri dulu di rumah. Kita menunggu hasil swab. Kalau swabnya positif, baru tegak diagnostik. Tapi kalau Nah, swabnya negatif, aman dia. Kalau swabnya hmm. negatif, ya udah dia seperti biasa lagi, normal lagi berarti. Seperti itu. Tesnya nggak reaktif, tapi setelah itu mungkin di swab jadi positif. Mungkin nggak ada kayak gitu. Bisa, bisa, Bisa. bisa, Ustaz. Bisa, bisa. Jadi pas dia Berarti dia dites ulang lagi untuk swabnya gitu. iya bisa. Jadi kalau dia misalnya pasiennya, misalnya dia hasilnya non reaktif, Hmm. itu dia bisa swabnya bisa positif. Ya, kenapa? Karena ini kalau kita jelaskan mekanisme kerja rapid test, ya memang agak panjang ya. Kenapa? Iya. Karena intinya kan rapid test itu mendeteksi dia mendeteksi antibody biasanya kan dia mendeteksi apa? Mendeteksi antibody IgG IgM. Nah, IgG IgM ini baru muncul 7 hari setelah terpapar. Nah, Iya. jadi ada namanya Windows period ya, masa kekosongan. Iya. Jadi virusnya sudah ada, tapi antibodi baru terbentuk 7 hari. Nah, ketika diperiksa 3 hari, antibodi belum ada, dia negatif, Oh, iya, gitu negatif. kan? Nah, dia Terus, negatif karena antibodi belum ada, tapi virusnya sudah ada. Karena nah, antibodi baru muncul setelah 7 hari. Nah, tapi kalau oleh karena itu protapnya, kalau kita periksa rapid test negatif, diulang 7 hari. hmm, hmm. Nah, itu dia. Kalau periksa rapid test protapnya diulang 7 hari. Oh, diulang Nah, 7 hari seperti itu. ya. Ya, tahu. 7 hari Jadi, lagi karena nunggu antibodinya muncul begitu 7 hari. hmm, Dan indikasinya juga kita kombinasi Ustadz. Jadi selain gejala, ronsen parunya juga, kemudian juga hmm, hasil hmm. lab juga. Jadi kita kombinasi semuanya tuh untuk Iya, iya, kita iya. untuk kita ini. Jadi misalnya ada orang rapid testnya non reaktif. Iya. Tapi kok paru-parunya ini menandakan gejala ronsennya ini tanda-tandanya COVID ini. Ketantannya Nah, dia COVID diulang bisa lagi. ya. Ya, bisa. Kita swab kalau begitu walaupun dia non reaktif begitu.
Ini kaitannya masih dengan rapid test nih. Sebelum saya ada pertanyaan lagi nih. Saya dengar berita yang di Ternate ya, ini karena mungkin di Indonesia Timur ya. Apa kalau hasil swab itu, kalau dulu mungkin mereka punya kendala masalah mungkin labnya kurang mumpuni atau gimana, apa harus kirim Jakarta kalau beberapa daerah tertentu? Iya, Ustadz. Jadi kalau beberapa daerah yang belum ada pemeriksaan RT-PCR seperti ini, ya itu mereka memang nggak bisa, alatnya harus alat khusus gitu. Jadi mereka harus kirim ke Jakarta. Nah, dulu di awal-awal hanya kota-kota besar yang punya, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kita di Lombok pun mengirim waktu itu. Kalau sekarang sudah semua hampir rumah sakit sekarang sudah semua punya? ada, ya udah ada. Semua sudah? Udah 2 rumah sakit kita sekarang, ya sudah ada di rumah sakit kita. Jadi kita periksa. Maksudnya daerah-daerah lain juga sudah merata seperti itu ya? Tidak perlu kirim lagi ke Jakarta? Tidak perlu kirim lagi, sudah tidak perlu kirim ya. Sudah ada, alhamdulillah. Ya makanya di Ternate itu sampai saya dengar berita itu, dia nunggu, saya sudah dites sampai 5 kali, ini belum keluar-keluar juga hasilnya. Akhirnya mereka kabur dari rumah sakit. Dan ketika di situ ya ini klaster sendiri yang antum tahu juga lah. Ya kayak gitu tanggapannya itu. Nah, satu lagi nih tentang rapid test, Ustaz. Ini katanya rapid test itu bisa tertular dari sarung tangan yang tes lab, itu benar nggak? Iya, itu juga saya juga udah buat tulisan itu ya, untuk mengkontrol ya ini. Jawabannya ini tidak benar gitu. Kita sudah punya kita punya protap ya. Protap untuk Protap untuk mengganti sarung tangan dan sebagainya begitu. Ya, jadi kita itu nggak mungkin itu. Gini aja, logikanya gini aja Pak Ustadz ya. Itu petugasnya itu justru yang paling rentan tertular, Ustadz. Petugasnya itu yang lebih rentan tertular gitu. Iya, kalau dia sudah ketemu banyak orang. Kalau dia nggak melaksanakan protap ganti sarung tangan dia duluan tertular petugasnya begitu. Logikanya begitu aja. Jadi ya mereka udah tahu kapan ganti sarung tangan, gampang begitu. Karena orang lain, dia kan misalnya ada 100 orang dia periksa, petugasnya terpapar 100 orang. Iya kan? Jadi dia yang paling berhak untuk menjaga diri, ganti sarung tangan dan sebagainya begitu kan. Terus satu lagi. Itu logika dasar aja gitu. Ya. Apakah benar virus corona bertahan 9 jam di benda padat seperti iklan dari ID di TV gitu, bisa bertahan 9 jam? Itu berita ini benar? Iya, memang ada beberapa pendapat dari ahli, itu semuanya tergantung Ustadz, tergantung suhu kita, karena kan beda kita. Contoh kita di Indonesia, kita kan tropis ya, suhunya tropis, panas plus kelembaban tinggi. Tropis, panas plus kelembaban tinggi. Ya, jadi kan makanya kita sering sumuk kan, sumuk itu ya. Sumuk itu kelembaban tinggi itu. Kelembaban tinggi karena kita perairan. Beda di beberapa tempat, yaitu dingin, kelembabannya rendah. Nah, seperti di Saudi Ustadz, ya kadang-kadang bibir pecah-pecah karena kelembabannya rendah. Kelembaban rendah. Berarti keadaan di sana nanti berbeda juga dengan di sini berarti ya? Tentu beda-beda. Sinar matahari juga berpengaruh, Ustadz ya. Sinar matahari berpengaruh. Terus bendanya juga beda. Ada benda yang ada besi, ada kayu, ada spon. Jadi ini beda-beda semua seperti itu, Ustadz. Iya. Terus ini lagi, apakah benar OTG tidak menularkan karena tidak ada gejala, tidak ada droplet gitu? Benar nggak? Ya. Justru penularan paling banyak adalah lewat OTG, Ustadz. Penularan paling banyak lewat OTG. Lewat dropletnya juga bisa. Iya, karena OTG ini dia merasa sehat, kemudian merasa nggak sakit, maka dia pergi ke sana ke sini, nggak ada gejala ke sana menular. Jadi dia justru OTG yang paling banyak menularkan, Ustadz. Kalaupun yang parah-parah langsung ke rumah sakit, mereka nggak akan pergi, nggak akan keluar, nggak akan terbang pesawat, nggak akan menghadiri perkumpulan ini. OTG yang paling banyak, Ustadz, gitu, seperti itu. Terus, menular OTG yang menularkan, maka kita kalau sekarang ini ya kan suruh pakai masker, jaga jarak. Ini karena masalahnya kan OTG ini yang kita juga sama tahu bisa jadi OTG gitu kan. Nah, itulah program masker untuk semua atau mask for all gitu. Itu programnya karena kita nggak tahu siapa yang OTG, semua pakai masker begitu. Padahal dulu awal-awal kan nggak disuruh kayak begitu, cuma yang sakit saja nanti masker kan. Namun sekarang kan semuanya harus pakai masker. Semuanya, karena setelah diteliti ternyata memang OTG yang paling banyak nyebarin OTG begitu. Paling banyak menyebarin. Iya, paling banyak. Ya, terus satu lagi nih tentang tes swab. Apa memang tes swab itu mahal? Tes swab itu mahal? Iya, tes swab itu memang memang biayanya memang agak mahal bagi beberapa orang begitu. Swab, kenapa? Memang ya kita tahu tadi kan alatnya terbatas. Alatnya terbatas. Kemudian juga alat terbatas, kemudian reagennya juga mahal juga seperti itu.
Ya, dan kalau kita di rumah sakit negeri, kita kan disubsidi sama pemerintah gitu. Jadi kita dikirimkan alatnya, kitnya sama pemerintah. Ya, Iya. tapi kalau nggak tahu swasta nggak tahu begitu. Dan juga ini juga sekaligus untuk kalau memang alat begini aja logikanya Ustadz. Kalau ada ya mau buat bakso begitu ya. Kalau bahannya 10.000 semuanya, ada yang mau jual 5.000 tidak? Itu Ya, kan nggak ada ya. mungkin lah, iya. Nggak mungkin. Sama juga ini teman-teman ya, ini pemeriksaan ya, kita di rumah sakit itu kan disubsidi pemerintah. Iya. Jadi alat-alatnya pemerintah yang kirim dari dinas kesehatan, kita periksa begitu. Ya, kemudian apakah kita mau gratiskan semua begitu? Itu kan tidak mungkin seperti itu. Dan juga intinya jangan jadi mental gratisan lah gitu. Berarti kalau Jangan mental misalnya gratis. ada yang terpapar COVID gitu, Iya. selama dia misalnya diisolasi sama pemerintah di tempat A gitu, Ya. apa itu nanti mereka keluarkan biaya? Enggak, setahu saya tidak. Setahu saya Tidak, itu kan? semuanya ditanggung pemerintah. Semua Tidak ditanggung tanggung pemerintah. pemerintah. Kalau Masya Allah. khusus perawatan COVID, semua ditanggung pemerintah. Free itu, nggak Kecuali ada kalau biaya sama sekali. ya kecuali kalau yang ini yang mau terbang ya, mau terbang kan ada surat bebas. Karena mereka ada bayar surat kalau tadi begitu. ya, itu Iya, baru nanti mereka dia bayar. bayar. Mereka lah yang ngeluh mahal-mahal ini, mahal. Saya mau terbang ini, harga swabnya lebih mahal daripada harga tiket. Ya, Katanya. Iya karena ya resiko dia sebenarnya siapa suruh terbang gitu Dia kan. mau pergi-pergi begitu kan. Iya. Tapi kalau biaya COVID ini semuanya gratis. Semua perawatan COVID ini gratis ya. Sudah ditanggung oleh pemerintah alhamdulillah gitu. Apalagi BPJS ditanggung. Kalau terus ini dia lagi masih dengan tes swab. Teman suami tes swab pertama positif. Terus kemudian diulang jadi negatif. Hal ini jadi menguatkan wacana benar nggak ini konspirasi ini kayak begini. Akhirnya di kantor bicara kayak gitu. Gimana Pak Dokter? Iya begitu ya. Iya itu kan pertama yaitu mungkin 1-2 kejadian gitu ya. Jangan digeneralisir ya. Karena kita di lab ini jangan, jadi memang ya masyarakat kita ini sukanya yang mainstream gitu ya. Iya. Saya kasih pengantar sedikit ya. Saya kasih pengantar. Masyarakat kita emang sukanya pendapat yang mainstream. Ini saya kasih pengantar gambarannya. Contohnya misalnya ya. Misalnya ada yang mengatakan kan kita sepakat ya rokok itu berbahaya. Bahkan pabrik rokok pun sepakat ya. Pabrik rokok sepakat menuliskan di merokok membunuh rokoknya berbahaya juga ya. Terus, semuanya sepakat, ilmuwan sepakat semua. Tiba-tiba ada orang yang komentar. Saya ini perokok berat. Saya ini pelaku langsung. Sampai umur 60 tahun, sampai umur 60 tahun saya masih hidup. Saya nggak pernah sakit begitu kan. Nah tetapi masyarakat kita sukanya pendapat yang ini, si A ini, ini si A nih, dia mainstream, viral kan. Nah begitu kan. Padahal di rumah sakit dia nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Nah sama juga ya semua sepakat ini COVID bahaya sampai Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup. Ya kemarin Jeddah sudah lockdown, dibuka lockdown lagi. Kena kasus meningkat. Kemudian Amerika sampai Amerika kasus tertinggi di dunia sekarang. Ditambah lagi Imo sekarang. Kasus tertinggi di dunia banyak. Sampai ekonomi anjlok di mana-mana. Ya, begitu. Sampai seluruh ahli, profesor sudah ribuan yang ngomong bahaya. Nah, tiba-tiba ada yang bilang, saya nggak bahaya. Nah, yang diikutin yang mainstream ini yang benar kita viral. Ini yang diviralkan gitu. Gitu yang diviralkan mainstream kan. Makanya saya buat kayak kan ada pepatah Arab ya. Khalif tu'raf. Tu'raf ya. Ya khalif tu'raf ya. Selisihilah. Sering-sering buat pendapat mainstream Anda akan terkenal gitu ya. Leneh. Nah, itu kan orang Arab dulu buat pepatah ini pertama orang terkenal ini pengen kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis ya. Yang penting terkenal dulu, masalah klarifikasi belakangan. Kan begitu. Viral dulu nanti baru minta maaf gitu ya. Itu ya seperti itu. Itu untuk kepentingan macam-macam seperti itu. Jadi pendapatnya mainstream. Nah, sama kayak tadi ada kasus positif kemudian negatif, jangan-jangan konspirasi. Nah, padahal cuma satu kasus. Satu kasus, tapi dia sebarkan itu dianggap sama semua kayak gini. Padahal kita di lab itu Ustadz, Masya Allah di lab itu banyak yang kelihatan polanya seperti itu. Nah kemudian saya jawab lagi tadi yang kebetulan tadi satu itu banyak macam sebabnya. Yang pertama bisa jadi juga kesalahan pengambilan sampel. Ya, ini pertama bisa jadi ya artinya kenapa Ustadz? Karena begitu mengambil sampel itu kan orang yang diambil tidak kooperatif. Karena itu ada yang kayak gitu ya, dia nggak kooperatif. Ada yang lidi. Karena ini lidinya panjangnya 25 cm, Ustaz. 25 cm dimasukin di hidung. Masukin ke hidung sampai ke dalam. Sampai ke dalam.
Ya, sampai terus. nyentuh bagian dalam. Jadi masuknya sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, itu ada yang tidak kooperatif. Nah, sehingga gimana kita ngambilnya? Kalau akhirnya nyentuhnya cuma sedikit. Nah, akhirnya bisa jadi yang pertama positif, yang kedua negatif. Gitu. Karena ya pengambilan yang kedua itu orangnya tidak kooperatif, kapok dia, aduh saya udah kapok, nggak mau gitu. Nah, jadi bisa jadi karena masalah di sampelnya, pengambilan sampelnya, tidak semua orang kooperatif seperti itu. Terus nah, bisa juga yang pertama negatif, kemudian 2 hari positif. Ini bisa juga. Kenapa? Karena bahasanya viral load-nya belum. Viral load. Nah, viral load-nya belum terbentuk. Jadi misalnya virusnya sudah ada, tapi kan baru cuma 1-2. 1-2 ini belum kedeteksi. Gitu ya. Iya, belum kedeteksi istilahnya, seperti itu. Ya intinya ya ini masyarakat kita sukanya yang mainstream Ustaz. Jadi mainstream ini yang benar pasti nih. Mainstream yang benar ya. Ketika ada klarifikasi, dia mengatakan, "Oh, dia sudah dibungkam itu." Sudah dibungkam gitu kan. Sudah dibungkam dia dizolimi, dibungkam. Ya seperti ini masih itu ada lagi nih Ustaz. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ini di Mataram sudah mau sholat maghrib nih 5 menit lagi ya. Iya, kita. Iya. Ini kayaknya tinggal satu ini nih. Ya, nanti kita lanjut lagi Ustaz, boleh deh. Ya, boleh lah ya. Sesi dulu boleh Ustaz. Nanti season kedua saya tunggu jadwal antum aja ya. Oh, boleh. Siap. Kita minta jadwal nih, serius ini. Langsung tanya jawab aja Ustaz. Ini kayak tanya jawab kayak begini. Ini masih banyak, ini saya baru baca sebagian. Boleh Ustaz. Biar netizen puas Ustaz, maksudnya netizen mendapatkan informasi yang benar gitu. Ini aja yang nonton live YouTube 1.100 ini hari ini nih. Masya Allah ya Allah. Pertanyaannya banyak banget ya Allah. Ini bentar, ini ada kaitannya dengan vaksin. Jika kedepannya vaksin COVID sudah ditemukan, ya, seberapa besar efektifnya menangkal virus COVID tersebut? Lalu apakah masih bisa membuat seseorang itu meninggal? Jadi sudah divaksin tapi bisa meninggal juga itu, bagaimana? Oke. Ya, jadi terkait dengan vaksin COVID, Ustadz, sampai sekarang belum ada vaksin COVID-nya. Sampai sekarang belum ada ilmuwan yang mengklaim menemukan vaksinnya. Ya, jadi kalau berita-berita portal itu nggak usah dipercaya Ustadz itu. Berita-berita portal itu cuma supaya heboh-heboh aja begitu, banyak yang klik, banyak viewernya. Banyak viewernya aja ya. Ya, ataupun mungkin mereka beritanya penemuan awal. Karena penelitian vaksin kan ada tahap-tahapnya. Tahap awal, tahap 2. Nah, kalau tahap awal ini belum jadi gitu loh. Tapi portal berita kan mengatakan sudah ditemukan, padahal baru penelitian tahap awal, belum diuji coba begitu. Nah, jadi sampai sekarang vaksinnya belum ada yang menemukan. Ini sekaligus bukti Ustadz, bahwasanya ada yang mengatakan vaksin ini konspirasi. Virusnya dibuat, nanti vaksinnya nanti dijual dengan harga yang mahal. Ya, kalau memang demikian, harusnya vaksinnya udah keluar sekarang Ustadz. Karena dunia banyak orang yang butuh, iya kan? Banyak yang butuh, ya. Harusnya keluar sekarang dijual dengan mahal Ustadz, gitu kan? Iya kan? Makin banyak kebutuhan harusnya sekarang keluar gitu. Harusnya bisa keluar dijual sekarang mahal. Logika pasar kayak gitu. Ustaz, lagi butuh. Iya. Kalau memang ada, kalau memang sudah ketemu gitu ya. Benar gitu ya, tapi kan nggak benar Ustaz. Sampai sekarang nggak ada vaksinnya begitu ya. Kemudian tadi selanjutnya kalau memang vaksinnya sudah ketemu, apakah bisa untuk mencegah? Jawabannya bisa Ustaz. Bisa untuk mencegah orang yang terkena. Nah, dan vaksin ini tidak 100% melindungi, Ustaz. Jadi ada orang yang sudah divaksin, dia bisa kena, tetapi begitu kena, gejalanya nggak parah, atau manifestasi klinisnya nggak parah. Dan ini kita temui, Ustaz, ya, vaksin-vaksin yang anak difteri, ya, anak campak, itu kelihatan, Ustaz, di rumah sakit. Mana anak yang belum diimunisasi, dia parah, sampai dia mau meninggal gitu, Ustaz, ya. Ada anak yang diimunisasi gejalanya nggak parah. Ini kelihatan di rumah sakit, makanya main-main ke rumah sakit begitu kalau ingin melihat gitu ya. Ini tetap vaksin beda, nanti ada bahasan sendiri sebenarnya ini, karena ini jadi viral juga dan konspirasi juga, memang. Mungkin berikutnya kita banyak-banyak singgungin nanti kaitannya dengan buku vaksin juga ini ya. Iya, siap, saya hari Rabu saya bahas dengan Dokter Hakim tapi seputar new normal. Jadi nanti ada yang nanya-nanya. Iya, ada yang nanya. Ini kan Dokter Hakim dia pakar virus. Terus nanti saya mau tanya dia ada sikap berbeda sebenarnya tentang new normal ini. Dia punya pendapat sendiri. Iya.
saya tanya sama dia, ini gimana judulnya ini, panduan ibadah saat new normal kalau nggak salah. Panduan kita ketika new normal gitu ya. Dia langsung WA saya nggak setuju. Saya sendiri masih kurang setuju kalau diterapkan new normal gitu. Iya, Jadi saya juga judulnya kurang setuju, Ustaz. Saya juga Jadi tolong- belum setuju. Indonesia belum saatnya menerapkan new normal seperti Saudi, Ustaz. Gitu ya. Iya, belum ya. Nanti sama Ustaz Hakim aja deh, nanti Dokter Hakim saja. Nah, ini saya mau bahas dengan beliau nanti. Nanti dengan antum harus saya bahas lagi nanti tentang vaksin. Nanti saya tunggu jadwalnya ada dia. Ya Pak Dokter ya. Ustaz, ya. 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 Ini masih banyak ini saya belum jawab ini. Masalah, Dari atas sampai iya, bawah Ustaz, ini ya, masih ini, belum saya kayaknya buka semua ini. Kita Kayaknya semoga harus bisa dibuka sesi berikutnya dimudahkan lagi. sesi 2, Ustaz. Iya, ini Iya. sudah mau maghrib di sini, ya. Iya. Ini sisa ini sudah 1 menit lagi nih. Saya ucapkan nanti selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga berpuasa. Mungkin silakan untuk berbuka puasa untuk hari Senin ini. Dan makasih Pak Dokter untuk waktunya, waktu luangnya setelah aktivitas hari ini. Mungkin di rumah sakit langsung buru-buru pulang untuk menyapa para pendengar, para penonton sekalian. Dan nanti mudah-mudahan ada jadwal berikutnya lagi di sore hari seperti ini. Kami terima kasih sekali lagi pada Pak Dokter dan juga semua pihak yang ikut menyiarkan lewat channel TV yang lainnya atau lewat media sosial yang lainnya. Mudah-mudahan Allah balas dengan limpahan pahala yang melimpah. Amin. Baik, kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.